Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan kembali menjawab pertanyaan dari para konsumen. Kali ini ada banyak konsumen yang saat ini sedang bekerja di luar negeri dan penasaran, kira-kira kalau saat ini sedang bekerja di luar negeri dan berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander, khususnya untuk pembelian secara kredit, apakah bisa? Nah, kalau bisa, bagaimana caranya? Nah, barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Beberapa hari yang lalu ada beberapa pertanyaan dari para konsumen yang saat ini sedang bekerja di luar negeri. Beliau berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander secara kredit, tapi saat ini statusnya masih berada di luar negeri dan untuk waktu pulangnya masih cukup lama. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah kalau saat ini masih bekerja di luar negeri bisa membeli mobil Expander secara kredit? Lalu bagaimana caranya serta apa saja ketentuannya? Langsung saja kita mulai dari syarat yang pertama. Untuk syarat yang pertama, salah satu pasangan harus berada di wilayah Indonesia. Jadi misalnya saat ini suami sedang bekerja di Korea Selatan atau misalnya di Jepang. Nah, sang istri harus berada di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, misalnya sang istri sedang bekerja di luar negeri, di Korea Selatan atau Jepang, nah suaminya harus berada di Indonesia, karena hal ini menyangkut terkait dengan masalah tanda tangan kontrak kredit. Sepengalaman saya, kalau salah satu ada di Indonesia, biasanya prosesnya cenderung mudah, seperti proses kredit biasa. Tapi kalau dua-duanya bekerja di luar negeri, misalnya sang suami bekerja di Korea, kemudian istrinya bekerja di Malaysia, nah ini pengalaman saya kemarin tidak bisa diproses, karena dari pihak leasing muncul pertanyaan, lalu siapa yang harus tanda tangan kontrak kredit kalau dua-duanya berada di luar negeri? Jadi bagi Anda yang saat ini sedang bekerja di luar negeri, tapi istri atau suaminya berada di Indonesia, tidak perlu khawatir, karena kalau pembelian secara kredit masih bisa diproses. Kemudian untuk syarat yang kedua, DP-nya minimal harus sekitar 30%. Nah, kalau untuk masalah DP ini setahu saya tidak masalah, karena kebanyakan para konsumen yang bekerja di luar negeri kemarin DP-nya sangat besar, bahkan diantaranya kebanyakan DP-nya di atas 50%. Kalau DP-nya di bawah 30%, kemungkinan besar prosesnya akan mengalami kendala. Kalaupun di ACC biasanya akan disuruh naik DP mencapai 30%. Jadi kami sarankan bagi Anda yang berencana untuk membeli mobil Expander secara kredit, tapi saat ini statusnya masih di luar negeri, kami sarankan untuk menabung terlebih dahulu supaya nantinya saat proses tidak mengalami kendala. Nah, di sini juga muncul pertanyaan, lalu bagaimana jika statusnya bujang atau belum menikah? Bagi Anda yang saat ini statusnya masih single, untuk proses pengajuannya hanya bisa dilakukan dengan atas nama orang tua. Kalaupun nantinya STNK-nya di atas namakan sendiri juga tidak masalah, tetapi yang terpenting untuk pengajuannya atas nama orang tua, karena hal ini berkaitan dengan masalah tanda tangan kontrak. Misalnya saat ini anaknya masih bekerja di luar negeri dan ingin membelikan orang tuanya mobil, tapi saat ini belum bisa pulang kembali ke Indonesia. Nah, kalau pembeliannya secara kredit, mau tidak mau untuk pengajuannya harus atas nama orang tua. Kalaupun nantinya yang menangani masalah pembiayaan dari anak yang di luar negeri tidak masalah, karena biasanya dari pihak leasing sudah maklum. Jadi sebaiknya sebelum pengajuan kredit disampaikan dulu kepada orang tua ataupun keluarga supaya nantinya untuk prosesnya bisa lancar. Oh iya, tapi sebagai catatan tambahan, untuk usia orang tua maksimal di usia 60 tahun, karena batas pengajuan maksimal usia kredit biasanya di angka 60-63 tahun. Lalu bagaimana dengan persyaratan kreditnya? Nah, kalau untuk masalah persyaratan kredit, Anda tidak perlu khawatir, karena secara umum persyaratan kreditnya sama seperti kredit umum di Indonesia. Untuk berkas yang perlu dipersiapkan, yang pertama KTP suami istri. Nah, kalau belum berkeluarga, cukup KTP pribadi dan KTP orang tua. Kemudian dilampiri juga dengan kartu keluarga, lalu ada NPWP, kemudian ada rekening listrik atau PPP rumah. Nah, kalau belum atas nama sendiri, misalnya rumahnya masih atas nama orang tua tidak masalah, atau rumahnya masih atas nama mbahnya juga tidak masalah. Yang penting masih ada urutan satu keluarga. Baru kemudian yang paling penting yaitu slip gaji dan surat keterangan kerja, serta berikutnya ada buku tabungan 3 bulan terakhir. Nah, kurang lebih itulah persyaratan administrasinya. Secara umum untuk masalah persyaratan administrasi sebenarnya kurang lebih sama seperti kredit pada umumnya. Yang penting yang perlu diketahui, ada pasangan atau orang tua yang saat ini masih tinggal di Indonesia, sehingga masih bisa digunakan untuk proses kredit.
Tapi sebagai catatan, tidak semua bank biasanya bisa memproses pengajuan tunggal modal tersebut. Biasanya hanya ada bank, finance, atau leasing tertentu saja yang bisa memproses tersebut. Jadi sebaiknya sebelum pengajuan, konsultasikan terlebih dahulu dengan sales yang bersangkutan. Karena biasanya beda daerah, beda ketentuan. Kalau di daerah kami, biasanya bisa memproses untuk pengajuan tunggal tersebut. Kalau tidak di Finance, dari BCA Finance. Biasanya saat proses kredit, kami sampaikan kepada konsumen untuk menyampaikan apa adanya kepada pihak bank, supaya nantinya pihak bank dapat membantu. Karena sebenarnya pihak bank kalau dapat konsumen yang saat ini masih bekerja di luar negeri justru senang, karena secara keuangan tentu saja sangat lancar. Jadi supaya nanti proses pengajuan kreditnya bisa berjalan dengan lancar, kami sarankan untuk mengikuti ketentuan yang kami sampaikan tadi. Nah, kurang lebih itulah penjelasan untuk proses pengajuan kredit mobil Mitsubishi Expander bagi para konsumen yang saat ini masih bekerja di luar negeri. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander, dan bagi Anda yang saat ini sedang bekerja di luar negeri, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Untuk Anda yang masih bingung dengan masalah pengajuan kredit mobil Expander saat di luar negeri ini, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Oh iya, sebagai tambahan, ada satu lagi. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan proses transaksinya dan proses pembayaran? Kalau untuk masalah proses pembelian dan juga pembayaran, kurang lebih sama seperti pembelian pada umumnya. Jadi nanti untuk semua transaksi dilakukan melalui rekening dealer. Seperti biasa, yang pertama konsultasi terlebih dahulu dengan pihak sales. Kemudian setelah mengetahui untuk proses dan juga hitungannya, langkah selanjutnya melakukan proses pemesanan dengan tanda jadi atau SPK. Langkah berikutnya nanti dari pihak leasing melakukan proses kredit. Setelah keluar approval, langkah berikutnya tinggal melakukan pelunasan DP. Kemudian seperti biasa dilakukan proses serah terima mobil. Untuk ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk mobil Expander yang biasa, tapi juga berlaku untuk mobil Mitsubishi Expander Cross. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.